bahwa di era reformasi ini korupsi semakin meluas. Korupsi semakin meluas. Apa tidak malu ada di era seperti sekarang? Katanya korupsi sekarang makin luas, lebih meluas di zaman Orde Baru. KPK itu dibuat sebagai peralatan presiden untuk memberantas korupsi. Itu dulu dalilnya, peralatan presiden. Kenapa begitu? Karena dua peralatan yang ada itu nggak berfungsi, dibikin alat baru namanya KPK. Jadi dia memang peralatan presiden. Nah sekarang presiden mau memperkecil alatnya sendiri. Kan ngaco. Dikasih alat untuk memberantas korupsi, dia potong kemampuan alat itu tuh. Orang-orang yang sudah diberi gaji, dapat tunjangan, punya fasilitas, mereka masih tega ngembat uang rakyat. Coba tolong selidiki semua orang yang tertangkap oleh KPK itu. Mereka adalah gubernur, wali kota, bupati, anggota DPR, ya kan? Orang-orang yang sudah punya gaji, punya tunjangan tetap, punya fasilitas. Jadi menaikkan gaji jangan langsung dipikir bisa otomatis membasmi korupsi. Guru saya pernah mengatakan bahwa akar segala kejahatan termasuk korupsi itu adalah cinta akan uang atau serakah. Rakyat berharap ke Mahfud MD bisa berantas korupsi. Amin Rais, dia kerasan dan bahagia di rezim yang penuh kubangan kasus korupsi. Ketua Majelis Syuro Partai Umat Profesor Amin Rais menyebut saat ini Indonesia telah menjadi negara rezim kleptokrasi, negeri para maling dan rampok. Para maling dan rampok itu seolah berpesta karena pemberantasan korupsi dikendorkan lewat revisi Undang-Undang KPK. Tapi anehnya muncul survei yang menyebut rakyat puas dengan kinerja Jokowi. September 2019, revisi Undang-Undang KPK adalah siasat Jokowi untuk melemahkan KPK. Menurut pakar hukum Abdul Fikar Fajar, omongan Jokowi, "Saya tidak ada kompromi dalam pemberantasan korupsi karena korupsi musuh kita bersama itu," kata Abdul Fikar Fajar. Pak Jokowi itu hanya omong kosong, pungkas Amin Rais dalam sebuah video yang diunggah di akun YouTube-nya. Di tengah kesemrawutan kasus korupsi yang terus menggila di era Jokowi, kata Amin, muncul harapan Kemenko Polhukam Mahfud MD yang digadang-gadang bisa menjadi tokoh yang dapat memperbaiki keadaan agar lebih baik. Sebagian masyarakat mengharap ke Mahfud MD bisa melakukan koreksi dari dalam. Memang Mahfud sekilas ia bisa memenuhi harapan itu. Namun agak aneh dalam rezim yang sudah berkubang dalam kasus korupsi. Mahfud MD kelihatan kerasan, bahagia dan nyaman. Bisa dimengerti bila Mahfud pilih bungkam ketika 51 pegawai KPK berintegritas dipecat oleh Firly Bahuri tugasnya. Begitu juga dengan isu soal skandal dana ilegal di Kementerian Keuangan sebesar 349 triliun rupiah yang diungkap Mahfud MD di DPR pada akhir bulan lalu. Kasus ini makin ruwet, tetapi lucunya publik dikasih harapan palsu supaya undang-undang perampasan aset harus segera disahkan. Ini apa-apaan, ini supaya makin ruwet, pungkasnya.